Dolar sudah tembus 14.000. Apakah kita sudah diambang krisis? Kita coba dengar dari Pak Kwik. Pak Kwik, kalau pandangan Pak Kwik sendiri dengan kondisi ini seperti apa? Pandangan saya adalah seandainya rupiah itu tidak merosot, saya malah heran. Gitu. Oleh karena itu, untuk langsung menjawab dulu sebelum membahas yang lain-lain, menurut pendapat saya rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan secara padat untuk menjadi bahan diskusi. Pertama-tama, saya ingin mengadakan perbandingan dengan beberapa negara tetangga. Itu pun saya pilih, bukan ASEAN sembarang, saya pilih saja. Ya. Per 31 Desember 1970 sampai hari ini, ya, Singapura dolar 19 tahun 70 itu 1 US dollar 3 dolar. Sekarang 1,3, jadi mengalami apresiasi, mengalami penguatan 57%. Malaysia dari 3 dolar menjadi 3,93, mengalami depresiasi 31%. Lalu Thailand dari 21 menjadi 31,86, mengalami depresiasi 52%. Filipina dari 6 peso menjadi 51,9, mengalami depresiasi 756%. Indonesia 363 rupiah per US dollar. Sekarang 14.000, mengalami depresiasi 3.757%. Kalau sepanjang 48 tahun seperti ini, mengapa selanjutnya tidak, gitu kan? Nah, kalau menurut pendapat saya selanjutnya akan demikian terus. Oleh karena apa? Oleh karena masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, tadi sudah jelas masalah ekonominya. Tetapi kok masalah ekonomi soal ekspor segala macam kok seperti itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang sempat saya pelajari, saya sangat beruntung bersama-sama dengan yang pernah di pemerintahan, karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua. Ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang, saya akan menyebut 3 yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Pilger. Sejak tahun 1967, bulan November 1967 diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabtli, Subroto, Emisal, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Nah, kemudian sebelum itu nanti saya ulas peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia
dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Buat pengusaha yang terkait senang dengan memberikan komisi, imbalan lain, dan kenikmatan-kenikmatan lain, antara lain fallback position. Kalau kesulitan di Indonesia akan ditampung di IMF, World Bank, dan sudah ada buktinya kan. Ya. Nah kalau utang menjadi permanen dengan cari lubang tutup lubang, Indonesia akan menjadi target yang empuk kalau Amerika Serikat membutuhkan favors, termasuk basis-basis militer, suara PBB atau akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya. Yang mengatakan ini semua bukan saya. Yang mengatakan ini John Perkins dalam bukunya The Confessions of an Economic Hitman, ditambah Brad Jensen segala macam. Maka kenyataannya apa? Kenyataannya sejak itu terjadi hal yang sangat aneh. Bagaimana ekonom-ekonom yang begitu hebat bisa melakukan hal-hal seperti ini? Sejak 67, ya, utang itu tidak disebut loan, akan tetapi disebut bantuan, aid. Ya. Utang di dalam APBN tidak disebut utang luar negeri, tapi disebut pemasukan pembangunan. Dan itu tertulis. Iya. Selama 32 tahun tertulis seperti itu. Ya. Terus kemudian nanti saya... Nah terus dalam konferensi Jenewa November 67, itu sudah semuanya sudah dihabisin. Kita bicara Freeport seolah-olah baru belakangan. Tapi dalam konferensi di November 1967, mereka mengatakan dalam 3 hari Indonesia sudah diambil alih oleh 5 kamar industri, jasa, dagang. Tapi yang penting-penting saya kemukakan, ketika itu Freeport sudah mendapat bukit di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Alcoa mendapat bagian terbesar dari boksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kalau kita mau mencari solusi, kita mesti membedakan antara 2 hal, yaitu keunggulan itu ada 2, keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan untuk berkompetisi ceteris paribus sama 2 negara, tapi yang satu lebih bisa. Kompetitif kita tidak punya. Tadi sudah disebut, kita tidak punya itu sama sekali pada umumnya, tidak pernah punya. Dibuat sampai tidak punya, atau memang tidak mampu betul, saya tidak tahu. Tapi kalau kita melihat kondisi ini Pak Kwik yang sekarang ini terus menerus turun, kalau prediksi Pak Kwik yang juga sudah pernah menjadi Menko Ekuin dengan yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, apakah itu sudah cukup untuk bisa membuat rupiah jangan terus turun lah, atau jangan-jangan dibikin terus turun supaya dapat keuntungan, uangnya bisa dipakai dana kampanye. Nah, ini muncul lagi begitu Pak Kwik. Tidak ada, itu urusan itu ada, tetapi kecil sekali. Jadi ini memang dibuat terus menerus seperti yang saya katakan tadi, supaya terjerat, supaya menjadi target, karena Indonesia ini besar dan kaya. Nah, sekarang tadi saya baru bicara mengenai komparatif dan kompetitif. Ya. Kompetitif tidak mampu, sebabnya perlu kita cari kenapa kok tidak mampu. Nah, kalau komparatif itu karena tidak ada usaha manusia. Secara natur, secara alamiah Indonesia itu sudah diuntungkan. Jadi secara perbandingan sumber daya alam, dan ini yang aneh, mengapa diberikan kepada asing? 90% tadi seperti yang dikatakan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya nomor 1, mesti berani berbicara dengan negara kreditor, rescheduling atau haircut. Tidak mau perang, tapi bicaranya cukup keras, argumentatif, umumkan di seluruh dunia. Itu 1. Kedua adalah mengenai
kontrak Iya. dari sumber daya alam mineral yang mahal, kalau sudah habis ya habis. Pergilah, kami bisa mengelola sendiri. Kenapa setiap kali habis takut mengambil Baik. alih? Kita coba tanya Mas Misbakun ini yang bermitra sama Bank Indonesia yang kita undang ke sini tetapi tidak berkenan hadir, termasuk juga Kementerian Keuangan yang kita undang ke sini tetapi juga tidak berkenan hadir. Mas Misbakun, Anda kan bermitra dengan keduanya nih. Gimana sebenarnya? Apa memang pemimpinnya nggak cocok seperti yang disampaikan Pak Kwik tadi, nggak kuat, nggak tegas? Begini, kalau pertanyaan kita soal rupiah ini menjadi permasalahan. Tadi ada permasalahan hal-hal yang sangat fundamental yang disampaikan oleh Pak Kwi. Tadi ada masalah teknikal yang disampaikan oleh Pak Sunarsip dan Mas Mas Haryadi. Saya ingin menundukkan pada proporsi yang lebih rasional. Tanggung jawab menjaga stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Itu yang harus diingat. Tanggung jawab Bank Indonesia. Bank Indonesia sesuai dengan kedudukan dan posisinya itu diberi tanggung jawab itu. Setelah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK, maka pengawasannya digeser. Mereka berkuasa penuh terhadap pengelolaan cadangan devisa dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar, kemudian mengawasi inflasi. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa rupiah menjadi seperti ini? Kita selalu menghadapi permasalahan-permasalahan yang sama, yaitu Amerika Federal Fed rate-nya naik, kemudian tadi disampaikan bahwa posisi ekspor kita harus ditingkatkan dan sebagainya. Yang jarang kemudian dibicarakan secara lebih luas itu adalah mengenai sistem devisa bebas kita. Sistem devisa bebas kita ini juga mempunyai sumbangsi terhadap bagaimana rupiah ini bergejolak. Saya di DPR berkali-kali berusaha menginisiasi supaya undang-undang sistem devisa bebas ini untuk dilakukan amandemen. Karena apa? Kita tidak ingin melakukan sistem devisa bebas ini kemudian kita tutup sekali, tidak. Tapi kita ingin melakukan regulasi yang lebih mengacu kepada kepentingan nasional. Yang disampaikan oleh Pak Kwi tadi itu adalah seberapa penting kemudian seluruh undang-undang yang ada di negara kita itu mengacu kepada kepentingan nasional. Bayangkan, begitu BI, kemarin saya juga di televisi yang lain bicara, walaupun tidak satu sesi, BI bicara tentang bahwa kita sudah melewati angka psikologis 14.000, seperti dulu kita melewati angka psikologis 12, 13. Ini model apa BI seperti ini, saya bilang. Karena apa? Mereka hanya bertugas menjaga itu. Dan ini menjadi masukan bagi kita semua. Bayangkan Bank Indonesia itu tugasnya seperti itu, mengelola cadangan devisa. Kita di DPR ini kalau bicara sama BI, nanya mengenakan operasi moneter mereka akan ngomong it is not your field. Kita nggak bisa. Sampai sekarang operasi moneter inilah yang sampai sekarang belum bisa disentuh oleh audit BPK. Operasi moneter. Seluruh kegiatan BI, dan yang perlu diingat berdasarkan undang-undang BI, karena dia mengelola cadangan devisa, volatilitas ini juga BI mendapatkan untung. Mendapatkan untung. Ingat nggak periode 2015 dan sebagainya, 13 yang volatilitas yang begitu tinggi kita masuk itu, BI dapat untung dan memberikan sumbangsi yang besar kepada penerimaan BI. Kemudian itu setelah tentunya biaya operasional BI, bonus-bonusnya gubernur BI dan sebagainya, dan kemudian baru disetorkan kepada negara dan kemudian membayar pajak juga. Tapi apakah itu yang kita harapkan? Lah, makanya dalam pemikiran yang lebih besar kita harus mulai sekarang, apakah BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar ini akan kita berikan mereka seperti ini, atau kita kembali kepada sistem bank sentral hampir di seluruh itu menjaga kesempatan kerja yang utama, tingkat unemployment. Karena apa? Begitu kita bicara unemployment, kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana menjaga daya beli dan sebagainya. Akhirnya yang didorong itu adalah ekonomi makronya. Untuk itu, yang dijaga adalah ekspansi usahanya. Sehingga apa? Pertumbuhan dan sebagainya itu mempunyai kualitas. Lah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Reaksi BI itu sangat textbook. Sangat textbook. Mereka kemudian melakukan apa? Intervensi pasar. Cadangan devisa sudah 7,2 billion dollars digunakan. Tetapi apa yang terjadi?
kalau nanti Bang Rizal pasti akan ngomong seperti menggarami itu. Apakah kemudian kebijakan itu single? Baik. Ada bauran kebijakan di sana. Kebauran kebijakan moneter ini yang harus dilakukan. Saya sangat tidak setuju karena selalu tolok ukurnya selalu mengatakan Indonesia masih lebih baik dari emerging market yang lain. Indonesia masih turun lebih ini. Ya kalau bisa negara lain turun kita terapresiasi, kenapa gitu loh. Itu. Dan rupiah 14.000 itu tidak mendeskripsikan posisi ekonomi Indonesia sebagai negara G20. Tidak mendeskripsikan itu. Mempunyai cadangan devisa sebegitu besarnya, mempunyai potensi yang begitu luar biasa ekonominya. Tidak mendeskripsikan itu. Coba bandingkan, apakah akhirnya sampai kemudian lahir ide melakukan redenominasi supaya mengecilkan nilai nol ini sebagai itu. Lah, inilah yang harus kita lakukan. Lah, upaya ini tidak bisa dilakukan hanya sebagai kemudian diberi alasan-alasan sangat teknikal tadi. Tapi kapan akan dipanggil sama DPR BI ini? Loh, BI kita hampir tiap bulan rapat sama BI. Kita hampir tiap bulan sama BI. Dengan kondisi yang sekarang ini? Kita belum. Makanya saya selalu mengingatkan, ini bayangkan dalam situasi rupiah seperti ini, Gubernur Bank Sentralnya tidak ada di Indonesia, sedang melakukan perjalanan dinas di luar dan sebagainya. Lah ini kan sense of urgensinya gimana? Loh, risiko politiknya sudah ada di pemerintah. Rupiah sudah menjadi babak belur, kemudian yang dihajar adalah pemerintahan. Koalisi yang dimana Golkar menjadi pendukungnya, ya kita harus marah. Sense of risk-nya nggak ada. Apa itu juga yang dirasakan dari Kemenko Perekonomian termasuk juga Bang Rizal Ramli saat lagi yang kemana-mana.